Gaspol bab 51-52. Montir cantik milik CEO. Jeritan hati Tuan Leo, yang penuh dramatis. Pagi ini aku bangun lebih pagi karena aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Alexandra, wanita yang belum genap 24 jam menjadi kekasihku. Namun ada yang berbeda, tadi malam aku mengungsi ke apartemen asisten pribadiku. Semua itu karena tiba-tiba saja sepupuku Lintang datang saat Alexandra masih berada di apartemenku. Memang keterlaluan sepupuku itu, bahkan dia sengaja menghubungi momiku dan membuat momi malam-malam datang ke apartemen hanya untuk memarahi dan meminta aku tidak berhubungan lagi dengan wanitaku. Oh, tidak bisa dan aku pastikan itu tidak akan pernah terjadi. Hatiku sudah mentok pada gadis yang baru ku kenal beberapa hari lalu. Entahlah, aku pun tidak tahu alasannya kenapa aku sampai tergila-gila dengan Alexandra. Wajah teduhnya, sorot mata tajamnya, cara dia bicara, bahkan cara dia menjawab semua ucapanku membuatku tidak waras karena terus terbayang sosok gadis itu di setiap malam. Setelah tiba di perusahaan aku dikejutkan dengan kedatangan dediku. Ternyata Dad Peter sudah berada di ruangan pribadiku bahkan sebelum aku sampai di sana. Ah, aku yakin ini pasti salah satu permintaan momi. Benar saja, pagi itu untuk pertama kalinya Dad Peter memintaku mengenalkan Alexandra padanya. Beruntung, di saat aku sulit mendapatkan restu momi, masih ada Dad Peter yang mendukung hubungan aku dan Alexandra. Singkat cerita, setelah pertemuan dengan Dad Peter dan saat aku tidak di kantor karena tengah meeting, aku dikejutkan dengan kabar bahwa Mom Inara datang ke perusahaan untuk bertemu dengan Alexandra. Jangan tanyakan aku dapat informasi itu dari mana. Tentu saja dari Angga, semalam aku sudah memintanya untuk membayar seorang petugas keamanan di perusahaan dan memintanya untuk menjaga kekasihku, dan memberikan informasi apapun yang berkaitan dengan wanitaku itu. Jelas aku terkejut saat informasi tersebut sampai ke telingaku. Detik itu juga aku langsung mengakhiri meeting dan meminta Angga memacu kendaraan dengan cepat untuk kembali ke kantor. Aku panik setengah mati, bahkan aku langsung membuka pintu mobil padahal mobil tersebut belum berhenti sempurna. Aku tidak mengindahkan panggilan Angga yang tentunya sangat khawatir padaku. Aku terus berlari masuk ke dalam dan berkali-kali menekan tombol lift agar pintu lift tersebut cepat terbuka. Pikiranku kalut. Aku tak kuasa menahan diri untuk mengontrol emosiku ini. Sungguh aku benar-benar takut kehilangan Alexandra karena Mom Inara. Aku langsung naik ke lantai 20, di mana ruangan pribadi Mom Inara berada. Saat sudah berada di depan pintu ruangan itu, aku mengurungkan niat untuk masuk. Aku mendengar semuanya, semua yang Momi katakan pada kekasihku. Tega sekali Momi, menukar kebahagiaan anaknya dengan uang yang dia tawarkan pada Alexandra. Namun aku tidak menyangka, dengan elegan kekasihku membungkam mulut Momi dan Lintang. Aku tersenyum bangga dari balik pintu ruangan. Sikapnya yang tegas membuatku semakin kagum padanya. Aku pun masuk ke dalam ruangan saat Lintang sekali lagi terdengar membentak Alexandra. Aku sudah tidak tahan, dan saat itu aku langsung membawanya pergi dari sana. Dulu memang aku pernah memiliki perasaan pada Lintang. Perasaan yang tidak mungkin jadi kenyataan. Tapi sekarang perasaan itu sudah hilang sepenuhnya, tergantikan oleh rasa cinta yang begitu besar untuk Alexandra. Ya, katakanlah aku bucin. Memang iya, tidak masalah bagiku kalaupun Alexandra akan menjadikanku budak cintanya. Karena memang hatiku sepenuhnya dimiliki wanita itu. Di usiaku yang sudah hampir kepala 3 ini, aku baru merasakan yang namanya kasmaran. Campur aduk sekali rasanya, namun jantungku yang paling sulit dikondisikan. Setiap dekat dengan wanitaku, jantung ini selalu berdebar kencang. Dari hanya saling mengenal hingga akhirnya jatuh cinta. Bagaimana gadis sepertinya bisa membuat lelaki dewasa sepertiku menjadi seperti anak kecil? Ah, akhir-akhir ini aku saja tidak mengerti dengan diriku sendiri. Setelah itu, aku sengaja mengajaknya keluar.
Aku ingin membawanya bertemu dengan seseorang. Seseorang yang aku yakini pasti bisa membantu memperlancar hubungan kami. Dia adalah Eyang Putri, ibu kandung dari Momi Inara dan Ontibia. Sebenarnya Eyang Putri tinggal di kota Gudeg, di kampung halaman Mom Inara. Namun beliau datang ke ibu kota beberapa waktu lalu, untuk membantu menyiapkan pernikahan Lintang, cucunya yang lain. Jika datang ke Jakarta, Eyang Putri akan memilih tinggal di rumah tua peninggalan Belanda yang memang sudah dimilikinya sejak dulu. Rumah itu adalah tempat tinggal favoritnya jika sedang berada di kota ini. Meskipun rumah anak menantunya besar-besar dan mewah, namun tidak sekalipun Eyang Putri mau menginap di salah satunya. Yang ada malah kami sekeluarga yang menginap di rumah tua tersebut. Ya, begitulah Eyang Putri, beliau tidak pernah mau menyusahkan anak menantu, apalagi cucu-cucunya. Sebenarnya dalam perjalanan menuju ke rumah Eyang Putri, terjadi sedikit kesalahpahaman antara aku dan Alexandra. Aku bahkan melihatnya menangis karena perbuatanku. Namun aku memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Aku akan meminta maaf lagi nanti setelah wanitaku kembali tenang. Percuma jika aku terus memaksa kekasihku bicara, sedang dia masih marah. Aku memang salah karena sudah mendiamkannya, namun itu karena aku tidak suka dengan ucapannya. Aku yang sedang takut-takutnya kehilangan dia, wanitaku itu malah memberikan jawaban yang membuat detak jantungku kembali tidak normal. Meskipun bercanda, tapi aku tetap tidak suka. Bayangkan jika ucapannya dicacat malaikat dan menjadi doa, lalu di kemudian hari momiku menawarkannya lagi sejumlah uang, bisa saja setan datang dan berbisik di telinganya untuk menerima uang tersebut. Ah, sudahlah, memikirkannya saja sudah membuatku ketakutan setengah mati. Anggap saja aku berlebihan dalam mencintai, tidak apa, memang sebesar itu cintaku padanya. Dan dalam perjalanan itu pula aku sudah memikirkan rencana, aku yakin pasti berhasil. Eyang Putri selalu menjadi garda terdepan bagi cucu-cucunya, termasuk aku. Aku hanya perlu membuat cerita yang dramatis, agar Eyang Putri mau membantu kami mendapatkan restu Momi. Nampaknya kekasihku kebingungan saat aku mengenalkannya pada Eyang. Tapi tak apa, dia harus terbiasa denganku yang penuh dengan kejutan. Hehehe. Lagi-lagi aku beruntung, karena Eyang Putri berada di pihak kami. Aku tidak perlu lagi khawatir akan bagaimana kelanjutan hubunganku yang tanpa restu ini. Eyang Putri pasti akan membuat keadaan yang tadinya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Beliau adalah seseorang yang bijaksana, dan tentunya paling dihormati oleh seluruh anggota keluarga besar Joyo Hadikusumo. Tidak ada yang bisa menentang ucapan Eyang Putri. Karena sejauh ini, nasihat dan petuah beliaulah yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh keluarga besar. Bab 52. Kembali di kediaman Eyang Putri. Pernikahan Lintang diadakan minggu depan, bukan? Eyang Putri kembali membuka percakapan di tengah-tengah makan siang mereka. Ya, jawab Leo singkat. Bukan tidak sopan, hanya saja Leo malas membicarakan sesuatu yang bukan urusannya. Bagaimana kalau seminggu setelah pernikahan sepupumu, kita datang ke rumah Alexandra untuk melamarnya? Uhuk, astaga, sayang. Pelan-pelan. Leo langsung memberikan segelas air minum untuk wanitanya. Padahal Ale tersedak bukan karena makannya yang buru-buru, namun karena ucapan Eyang Putri yang tiba-tiba membicarakan lamaran. Maaf, Eyang. Sepertinya itu terlalu cepat. Setelah tenggorokannya kembali normal, Ale pun langsung menolak usulan yang diucapkan Eyang Putri. Terlalu cepat bagaimana? Tanya Eyang lagi penuh selidik. Maaf sebelumnya Eyang. Aku dan Leo baru saja menjalin hubungan, aku ingin mengenal Leo lebih jauh, sebelum kami sama-sama berkomitmen. Jika Eyang tidak keberatan, izinkan aku dan Leo seperti ini dulu. Leo tersenyum, meski ada sedikit perasaan tidak nyaman dalam hatinya atas penolakan Ale, namun Leo menghargai keputusan kekasihnya tersebut. Lagi pula apa yang dikatakan Ale memang benar,
mereka harus saling mengenal dulu satu sama lain, sebelum memutuskan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Benar Eyang. Jangan terlalu terburu-buru. Nanti jika waktunya sudah tiba, pasti kami akan menikah juga. Sambung Leo seraya menggenggam tangan Alexandra dengan terus menatap kedua manik mata wanitanya. Makan siang pun selesai. Kini saatnya Ale dan Leo berpamitan. Pekerjaan mereka yang belum selesai membuat keduanya tidak bisa berlama-lama di rumah Eyang Putri. Eyang, kami pamit dulu. Ale mencium tangan Eyang Putri lagi. Leo yang tidak pernah melakukan itu sebelumnya, akhirnya untuk pertama kali melakukan seperti yang kekasihnya lakukan, mencium tangan Eyang Putri dengan taksim seperti Ale. Eyang Putri tersenyum merasa bangga pada Alexandra. Menurut pandangannya Ale bisa membawa perubahan di diri cucunya tersebut, dan tentu saja berubah menjadi lebih baik. Kamu harus datang ke pernikahan Lintang nanti, jangan sampai tidak datang, ya. Ucap Eyang pada Ale seraya mengusap surai Ale dengan lembut. Baik Eyang, jika tidak ada halangan aku pasti datang. Tenang Eyang, aku pastikan pacarku yang cantik ini datang bersamaku. Leo merangkul bahu Ale dengan posesif. Bukan begitu, sayang. Leo menatap Ale seraya menaik turunkan kedua alisnya sengaja menggoda wanitanya itu. Cek cek cek. Eyang berdecak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Nduk, Eyang rasa kamu harus pikirkan ulang hubungan kalian. Lihatlah, cucu Eyang ini sepertinya tipe pria yang sangat posesif seperti dedinya. Sayang, jangan dengarkan ucapan Eyang. Leo langsung memberikan tatapan tajam pada Eyang Putri. Sebaiknya kita kembali ke kantor sekarang. Leo menggenggam tangan Ale erat, ingin buru-buru membawa wanitanya pergi menjauh dari Eyang Putri. Eyang Putri menahan tawanya, melihat sang cucu seperti anak kecil yang takut mainannya diambil orang. Jangan lupa bicara dengan Momi. Aku tunggu kabar baiknya. Bisik Leo pada Eyang sebelum benar-benar pergi meninggalkan rumah Eyangnya. Apa kamu masih marah? Tanya Leo saat dia dan kekasihnya sudah berada di dalam mobil. Namun pria itu belum berniat untuk melajukan kendaraannya. Ale menggeleng. Cup. Leo menarik lembut kepala Ale lalu mengecup kening wanitanya mesra. Maafkan aku karena membuat kamu menangis. Aku hanya tidak suka kamu bercanda seperti tadi, sayang. Sungguh aku sangat takut kehilangan kamu. Leo mencoba mengajak bicara wanitanya, dia tidak mau kesalahpahaman ini terus berlanjut. Boleh aku bertanya? Leo mengangguk tanpa melepaskan pandangan mata mereka, bahkan tangannya sudah menggenggam tangan sang kekasih. Kenapa kamu begitu mencintaiku? Kita baru bertemu beberapa hari lalu, dan kita memulai semua ini belum genap 1 hari. Apa jangan-jangan kamu menjadikanku sebuah pelarian? Padahal sebenarnya kamu tidak benar-benar mencintaiku, kan? Kedua netra Ale sudah berembun. Mengingat bayang-bayang Momi Leo. Leo menyelipkan anak rambut di belakang telinga Ale sambil tersenyum. Aku tidak akan menjawab keraguanmu dengan kata-kata, namun yang pasti aku akan menunjukkan cinta ini dengan caraku. Aku yakin kamu pasti bisa merasakannya. Di waktu dan tempat yang berbeda. Bagaimana kakimu? Apa sudah lebih baik? Tanya Angga tiba-tiba datang ke meja Aleta. Hah? Oh. Iya Pak. Sudah tidak sesakit tadi. Terima kasih sudah membantu saya hari ini. Kalau begitu selesaikan hasil meeting hari ini, setelah kembali pasti Tuan Leo meminta salinannya. Baik, Pak. Jawab Aleta yang merasa sedikit bingung, pasalnya sejak kembali dari meeting, terhitung 5 kali Angga sudah bolak-balik ke mejanya. Entah itu bertanya keadaannya, bertanya apa yang bisa pria itu bantu, dan masih banyak alasan lain yang Angga lontarkan. Angga pun mengangguk dengan wajah datar lalu berbalik untuk kembali ke ruangannya lagi. Pak Angga, tunggu. Aleta setengah memekik memanggil pria yang sudah hampir berjalan meninggalkannya. Bukan hanya menoleh namun Angga langsung membalikkan seluruh tubuhnya. Maaf sebelumnya, tapi sebenarnya ada apa? Kenapa saya merasa Pak Angga hari ini aneh sekali?
Saat Angga sudah melihat ke arahnya, Aleta langsung melontarkan tanya. Maksudnya? Tanya Angga belum memahami maksud pertanyaan Aleta. Iya, maksud saya, kenapa Pak Angga bolak-balik terus ke meja saya? Kalau saya hitung-hitung sudah 5 kali loh Pak. Apa ada sesuatu yang ingin Pak Angga bicarakan dengan saya? Hah. Apa iya aku sudah bolak-balik 5 kali ke mejanya? Pak Angga. Seru Aleta lagi kala tidak mendapat jawaban dari asisten pribadi tuannya tersebut. Ekem. Angga sengaja berdehem sesaat setelah tersadar dari lamunannya. Saya hanya ingin memastikan bahwa cedera yang kamu alami tidak mengganggu pekerjaanmu. Jangan sampai laporan yang harus diberikan pada Tuan Leo terhambat karena kakimu yang terluka itu. Aleta menautkan alisnya, ya ampun Pak Angga, yang cedera itu kaki saya. Tangan dan otak saya masih baik-baik saja. Aleta menggelengkan kepalanya menatap Angga dengan heran. Ya sudah. Sahut Angga singkat lalu kembali berbalik meninggalkan wanita itu. Astaga. Bodoh. Bodoh. Lo bodoh banget Angga. Ngapain lo bolak-balik mulu ke meja Aleta? Setelah sampai di ruangannya, Angga langsung memukul-mukul kepalanya, merutuki kebodohannya sendiri yang tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Sulit memang, karena jika jatuh cinta terkadang hati dan pikiran tak bisa sejalan.